Ada masa dalam hidup ketika segala arah seperti menghilang. Kita bangun pagi, mengisi hari dengan rutinitas, tapi hati terasa kosong. Kita bicara, tertawa, bahkan mungkin terlihat baik-baik saja di mata orang lain. Padahal dalam diam, kita tenggelam. Bukan karena kita tak berusaha. Kita sudah mencoba semua. Kerja keras, nasihat orang bijak, bahkan logika yang selama ini kita banggakan. Tapi tetap saja, ada kehampaan yang tak bisa dijelaskan. Seperti berdiri di tengah padang yang luas, tanpa peta, tanpa tujuan, dan tanpa tenaga lagi untuk bertanya. Di saat-saat seperti itu, kadang kita memanggil Tuhan. Bukan dari tempat yang penuh keyakinan, tapi justru dari tempat yang paling rapuh dalam diri. Bukan karena kita tahu apa yang kita cari, tapi karena kita tak tahu lagi harus kemana. Dan anehnya, justru dari ruang kosong itulah seringkali spiritualitas yang paling jujur lahir. Bukan dari pujian yang rutin, bukan dari dogma yang diajarkan sejak kecil, tapi dari doa yang tak selesai. Doa yang bahkan tak tahu harus ditujukan kepada siapa. Hanya bisikan lirih dari jiwa yang lelah, yang berkata, "Tolong." Kita tidak sedang mencari Tuhan yang sempurna. Kita mencari makna. Kita mencari pelukan dalam bentuk keberadaan, dan kita belajar bahwa iman tak selalu berbentuk kuat. Kadang ia adalah langkah kecil yang gemetar, tapi tetap maju. Kadang ia adalah duduk diam, menunggu dalam sabar yang tak bernama. Saat semua jalan tak lagi bisa kita tempuh, kadang yang tersisa hanya diam. Tapi bukan diam yang menyerah, melainkan diam yang mendengarkan. Mungkin di sanalah suara Tuhan pelan-pelan terdengar. Bukan dalam guntur atau mujizat, tapi dalam kesediaan kita untuk hening dan hadir sepenuhnya dalam luka. Spiritualitas sejati mungkin bukan tentang percaya tanpa ragu, tapi tentang tetap mencari, bahkan saat hati diliputi pertanyaan. Mungkin panggilan terdalam kepada Tuhan bukanlah kalimat yang indah, tapi jeritan diam dari jiwa yang berkata, "Aku masih di sini, walau aku tak tahu kenapa." Dalam ruang hening itu, tak ada peta, tak ada jawaban pasti. Yang ada hanya dada sesak dan doa yang nyaris tak berbentuk. Tapi justru di sanalah spiritualitas sejati sering lahir, bukan dari kekuatan, tapi dari kehancuran. Bukan dari iman yang utuh, tapi dari keberanian untuk tetap berdoa meski tak yakin siapa yang mendengar. 5 strategi berikut bukan resep untuk menyelesaikan krisis. Mereka adalah lentera kecil yang bisa menemani langkah kita saat semua terasa gelap. Bukan untuk memberi jalan pintas, tapi untuk mengajak kita tinggal sebentar lebih lama di ruang yang ingin kita tinggalkan. Di sana, mungkin kita tak menemukan Tuhan seperti yang dulu kita bayangkan, tapi mungkin kita menemukan sesuatu yang lebih jujur, lebih dalam, dan lebih nyata. Di video ini, kita akan menyelami bagaimana tetap menjadi manusia utuh di tengah dunia yang semakin mekanis, tetap punya hati, makna, dan arah. Tonton sampai habis, karena di akhir nanti ada satu pertanyaan penting yang bisa mengubah cara kamu melihat hidup, merangkul ketidaktahuan. Spiritualitas yang lahir dari rasa tak punya jawaban. Dalam hidup, kita diajarkan untuk tahu tujuan, tahu rencana, tahu harus kemana. Bahkan sejak kecil, pertanyaan yang paling sering diajukan kepada kita adalah, kalau besar mau jadi apa? Seolah hidup ini adalah soal mencari jawaban yang benar, seperti ujian sekolah. Dan ketika dewasa, tekanan itu tak hilang, hanya berubah bentuk. Kita dituntut untuk punya arah, punya ambisi, punya kejelasan. Ketidaktahuan dipandang sebagai kelemahan, tapi ada titik dalam hidup ketika semua kepastian itu runtuh. Saat apa yang kita tahu tidak cukup untuk menjawab rasa sakit, kehilangan, atau kekosongan yang tiba-tiba datang tanpa aba-aba. Kita mencari jawaban, tapi yang kita temukan justru semakin banyak pertanyaan.
Kita bertanya kepada Tuhan, dan kadang yang datang hanyalah keheningan. Disinilah kita mulai memahami, mungkin kita tidak diminta untuk selalu tahu. Mungkin ada bentuk kebijaksanaan yang hanya bisa lahir dari pengakuan bahwa kita tidak tahu. Dan bukan itu sebuah awal dari spiritualitas yang dalam? Seperti yang pernah dikatakan Socrates, kebijaksanaan sejati dimulai saat kita mengakui bahwa kita tidak tahu. True wisdom begins when we admit that we do not know. Kutipan ini bukan ajakan untuk menyerah, melainkan undangan untuk merendahkan diri, untuk membuka ruang dalam diri agar sesuatu yang lebih besar bisa masuk. Sebab seringkali justru rasa tahu kitalah yang membuat kita tertutup. Kita sibuk memaksa hidup sesuai rumus yang kita yakini, dan lupa bahwa hidup seringkali melampaui rumus. Merangkul ketidaktahuan bukan berarti pasrah tanpa arah, tapi menerima bahwa dalam perjalanan spiritual, kita akan sering berjalan tanpa peta yang jelas. Dan justru disitulah iman diuji, bukan sebagai kepastian, tapi sebagai kesediaan untuk terus berjalan walau gelap. Dalam dunia yang penuh dengan suara yang mengaku paling benar, menjadi orang yang berani berkata, "Aku tidak tahu," adalah bentuk keberanian yang langka. Karena dari sanalah kita membuka diri untuk belajar, mencari, dan mendengar. Bukan hanya dari manusia, tapi dari semesta, dan mungkin dari Tuhan sendiri. Kadang, jalan menuju kedalaman spiritual tidak ditandai oleh jawaban, tapi oleh pertanyaan yang tidak pernah selesai. Dan saat kita belajar untuk tinggal bersama pertanyaan-pertanyaan itu, bukan dengan panik, tapi dengan tenang. Mungkin itulah momen ketika kita paling dekat dengan yang ilahi. Doa sebagai tindakan terakhir dan terbesar. Ada masa dalam hidup ketika segalanya telah dicoba. Kita sudah berpikir keras, membuat rencana, meminta pendapat orang, bahkan mungkin mencoba untuk melupakan semua dan mengalihkan perhatian. Tapi tetap saja, rasa sesak itu tinggal. Di dada, di benak, di jiwa. Dan pada akhirnya ketika tak ada lagi yang bisa dilakukan, kita menengadah. Bukan sebagai orang suci, bukan sebagai jiwa yang utuh, tapi sebagai manusia yang remuk, yang akhirnya berdoa. Seringkali kita mengira bahwa doa hanya milik orang beriman, orang yang yakin akan Tuhan, yang percaya tanpa goyah, yang hidupnya penuh kedamaian dan teratur. Tapi justru sebaliknya, dalam banyak kisah terdalam manusia, doa muncul bukan dari kekuatan, tapi dari kehancuran. Bukan dari keyakinan yang teguh, tapi dari kebingungan yang tak tertolong. Ketika semua pegangan runtuh, ketika kita tak tahu lagi harus kemana, ketika tak ada kata yang bisa mewakili perasaan dalam dada, saat itulah satu-satunya yang tersisa adalah doa. Bukan sekadar kalimat religius, tapi bisikan jujur dari lubuk hati terdalam yang berkata, "Tolong." Søren Kierkegaard pernah berkata, doa adalah pengakuan bahwa kita bukan pusat dari segalanya. Prayer is the acknowledgement that we are not the center of everything. Dan mungkin memang itu makna terdalam dari doa. Sebuah pengakuan bahwa kita terbatas, bahwa dunia tidak selalu bisa kita kendalikan, bahwa hidup bukan proyek yang bisa kita atur sepenuhnya dengan logika dan kehendak. Doa bukan soal jawaban instan. Seringkali kita berdoa bukan untuk mengubah keadaan, tapi untuk tidak runtuh di tengahnya. Untuk bisa bertahan sehari lagi. Untuk mengakui bahwa kita lelah. Untuk menyerahkan bukan dalam arti menyerah, tapi dalam arti melepaskan apa yang tak sanggup kita kendalikan. Ada kelegaan dalam berdoa, bukan karena segalanya langsung berubah, tapi karena kita tidak lagi sendirian memikulnya. Doa mengubah kita sebelum mengubah keadaan. Ia melunakkan hati yang mengeras oleh beban dan perlahan-lahan membuka ruang bagi harapan. Kadang kita menangis dalam doa, bukan karena lemah, tapi karena akhirnya kita jujur. Kadang kita diam,
karena tak tahu harus berkata apa, dan itu pun adalah doa. Sebab dalam spiritualitas terdalam, keheningan bisa lebih tulus daripada ribuan kata. Doa di saat terakhir justru bisa menjadi tindakan terbesar, karena ia adalah keberanian untuk tetap berharap. Bahkan ketika harapan tampak mustahil, ia adalah bukti bahwa kita belum menyerah, bahwa di tengah kehancuran masih ada nyala kecil dalam hati yang memilih percaya, menemukan Tuhan dalam kekosongan. Ada rasa yang sulit dijelaskan saat hidup tiba-tiba terasa kosong. Kita masih melakukan hal-hal seperti biasa, bangun, bekerja, berbicara, tersenyum, namun semua terasa datar. Seperti sedang hidup dengan tubuh penuh, tapi jiwa yang kosong. Dan dalam kekosongan itu muncul pertanyaan yang mengusik, di mana Tuhan? Seringkali kita mengira kehadiran spiritual hanya bisa ditemukan dalam perasaan damai, syukur yang melimpah, atau peristiwa-peristiwa yang menggugah hati. Tapi bagaimana bila yang kita alami adalah sebaliknya? Sunyi, datar, hampa, tidak ada jawaban, tidak ada tanda. Namun justru di titik itulah ruang spiritual terbuka. Bukan karena kita merasa dekat, tapi karena kita merasakan jarak yang begitu menyakitkan. Dan dari rasa kehilangan itulah kerinduan muncul. Dalam kekosongan kita mulai bertanya, bukan dengan kepala, tapi dengan jiwa yang haus. Dan mungkin itulah awal dari perjumpaan. Tuhan hadir dalam keheningan yang menakutkan, bukan dalam kebisingan yang menghibur. Sokratika Mind. Kita hidup di dunia yang bising, penuh distraksi, penuh jawaban cepat, penuh hiburan yang menutupi rasa sepi. Tapi dalam dunia batin, kebisingan seringkali justru menjauhkan kita dari yang ilahi. Tuhan tidak selalu hadir dalam euforia atau kemeriahan spiritual. Kadang, ia hadir dalam kesendirian yang menyakitkan, dalam ruang yang sunyi dan nyaris tak tertanggungkan. Filsuf eksistensial seperti Simone Weil pernah menulis, kekosongan sejati dalam jiwa adalah tempat yang dipersiapkan untuk Tuhan. True emptiness in the soul is a space prepared for God. Artinya, kekosongan bukan selalu pertanda kehilangan. Ia bisa jadi undangan. Ruang kosong yang tampak menakutkan itu bisa menjadi tempat Tuhan menetap, bukan dalam bentuk jawaban, tapi dalam kehadiran yang tak bisa dijelaskan. Dalam spiritualitas yang matang, kita belajar bahwa rasa hampa bukan musuh. Ia adalah ladang sunyi di mana kehadiran yang tak bernama bisa tumbuh. Kita tak perlu memaksakan diri untuk merasa terisi. Kadang dengan duduk dalam kehampaan dan tidak lari darinya, kita sedang mengizinkan diri bertemu dengan sisi terdalam dari keberadaan. Dan mungkin justru di sana, di titik paling sepi, paling sunyi, paling kosong, kita akhirnya menyadari kita tidak sendiri. Bukan karena suasana hati berubah, bukan karena masalah selesai, tapi karena ada sesuatu dalam diri yang tiba-tiba menjadi diam dan terbuka. Menemukan Tuhan tidak selalu berarti menemukan jawaban. Kadang, itu berarti menerima kekosongan dan tetap duduk dalam keheningan. Karena dalam diam yang menakutkan itulah suara yang paling jujur bisa terdengar. Dan mungkin itulah suaranya. Melampaui gambar Tuhan yang lama. Setiap kita dibesarkan dengan bayangan tertentu tentang Tuhan. Ada yang mengenalnya sebagai Hakim Agung. Ada yang melihatnya sebagai Bapa Penyayang. Ada pula yang diajarkan bahwa Tuhan adalah aturan, larangan, dan pahala. Tak sedikit yang tumbuh dengan rasa takut, bukan hormat, tapi takut dihukum. Tapi kemudian hidup terjadi. Kita terluka, kita kehilangan, kita menyaksikan orang baik menderita dan orang jahat tertawa. Kita berdoa, tapi tak selalu ada jawaban. Dan disitulah, perlahan-lahan, bayangan lama tentang Tuhan mulai retak. Ini bukan proses yang nyaman, bahkan menyakitkan. Kita merasa bersalah.
kita takut sedang menjadi orang yang tersesat. Namun pertanyaan-pertanyaan dalam hati kita terlalu besar untuk diabaikan. Kita mulai bertanya, Tuhan, seperti apa yang selama ini aku imani? Apakah gambaran itu masih mampu menopang luka dan kenyataan hidupku hari ini? Richard Rohr menulis, apa yang kita sebut kehilangan iman bisa jadi adalah kelahiran iman yang lebih sejati. What we call losing faith may actually be the birth of a deeper one. Ini adalah momen penting dalam perjalanan spiritual, saat kita berani melepaskan gambaran Tuhan yang sudah tak lagi hidup dalam kita. Bukan untuk menjadi ateis, tapi untuk membuka ruang bagi perjumpaan yang lebih jujur, lebih dewasa, lebih dalam. Seringkali kita tak menyadari bahwa kita memegang Tuhan dalam bentuk yang kaku. Kita memenjarakan yang tak terbatas dalam dogma, tradisi, bahkan gambar-gambar masa kecil yang sudah tak cocok lagi. Padahal, seperti yang dikatakan oleh Meister Eckhart, seorang mistikus Kristen abad ke-13, saya memohon kepada Tuhan agar membebaskan saya dari Tuhan. I pray God to rid me of God. Pernyataan ini terdengar membingungkan, bahkan radikal. Tapi maksudnya sederhana. Ia ingin dibebaskan dari bayangan Tuhan yang palsu, agar bisa mengalami Tuhan yang hidup. Tuhan yang hadir bukan sebagai ide, tapi sebagai pengalaman nyata dalam relung jiwa terdalam. Melampaui gambar Tuhan yang lama bukanlah bentuk pengkhianatan. Justru sebaliknya, itu adalah keberanian untuk tetap mencari Tuhan yang lebih sejati, yang bisa menampung luka, ragu, dan cinta yang tak selalu terjawab. Tuhan yang tidak kecil, yang tidak mudah dipahami, tapi justru karena itu layak untuk terus dijelajahi. Spiritualitas yang matang bukan soal memiliki semua jawaban, tapi tentang kesediaan untuk melepaskan, untuk bertanya ulang, dan untuk bertumbuh. Dan terkadang, agar bisa melihat Tuhan yang lebih luas, kita memang harus merelakan Tuhan yang lama terlebih dahulu. Mencari makna, bukan jawaban. Saat hidup terasa berat, pikiran kita secara naluriah akan bertanya, kenapa ini terjadi? Kita ingin tahu penyebabnya, ingin segera menemukan solusi, ingin krisis ini cepat selesai. Apalagi di dunia modern, kita terbiasa dengan kecepatan. Satu klik bisa memberi jutaan jawaban. Maka ketika Tuhan terasa diam, kita pun gelisah. Mengapa tidak ada jawaban? Tapi barangkali Tuhan tidak selalu bekerja dalam bentuk jawaban cepat. Mungkin yang Ia tawarkan bukan jalan keluar, melainkan makna untuk tetap tinggal. Bukan penyelesaian instan, melainkan kekuatan untuk bertahan satu hari lagi. Viktor Frankl, seorang psikiater dan penyintas kamp konsentrasi Nazi, pernah menulis, manusia tidak hanya mencari kebahagiaan, ia mencari makna. Dan mereka yang punya mengapa untuk hidup, dapat menanggung hampir semua bagaimana. Those who have a why to live can bear with almost any how. Frankl tidak berbicara dari menara gading. Ia menulis ini setelah menyaksikan dan mengalami sendiri derita yang tak masuk akal. Tapi justru di tengah penderitaan itu, ia menemukan bahwa pertanyaan yang membebaskan bukanlah bagaimana keluar dari ini, melainkan apa makna dari ini. Dalam spiritualitas yang matang, kita tidak lagi terobsesi untuk tahu alasan di balik segala hal. Kita belajar untuk tinggal dalam pertanyaan yang belum terjawab dan tetap hidup dengan utuh. Kita berhenti menuntut hidup untuk masuk akal dan mulai membuka hati untuk merasakan kehadiran yang melampaui akal. Terkadang, dalam diam Tuhan, ada pelukan yang lembut. Terkadang, dalam krisis yang tak kunjung usai, kita justru menemukan keberanian yang selama ini tersembunyi. Dan itu adalah bentuk jawaban yang lain, bukan dari logika, tapi dari keberadaan itu sendiri. Rainer Maria Rilke, penyair Jerman, pernah menulis kepada seorang anak muda yang penuh keresahan.
Bersabarlah terhadap segala sesuatu yang belum terselesaikan dalam hatimu, dan cobalah untuk mencintai pertanyaannya sendiri. Be patient toward all that is unsolved in your heart and try to love the questions themselves. Mencari makna bukan berarti pasif. Justru itu adalah bentuk keaktifan yang lebih dalam. Kita hadir penuh dalam pengalaman, tanpa menutupinya dengan jawaban palsu. Kita tidak berpura-pura semua baik-baik saja, tapi juga tidak menyerah pada keputusasaan. Kita hadir, utuh, rapuh, tapi juga tetap percaya bahwa sesuatu sedang tumbuh meski belum terlihat. Mungkin Tuhan tidak selalu menjawab dalam bentuk kata, tapi dalam proses mencari makna, kita justru dibimbing untuk menjadi manusia yang lebih kuat, lebih dalam, dan lebih hidup. Dan bukankah itu sendiri adalah bentuk kehadirannya? Sekarang kita tarik kesimpulan. Dalam ketidaktahuan, ada pelukan yang tak bernama. Setelah semua strategi dibaca, direnungi, atau bahkan ditangisi, kita mungkin sadar, tidak ada satupun dari ini yang menawarkan kepastian. Dan memang bukan itu tujuannya. Spiritualitas bukan tentang memiliki semua jawaban, tapi tentang kesediaan untuk hidup dalam pertanyaan dengan hati yang tetap terbuka. Kita belajar bahwa tidak tahu bukanlah kelemahan, melainkan pintu. Kita belajar bahwa doa bukan hanya permintaan, tapi tindakan keberanian untuk tetap berharap. Kita belajar bahwa kekosongan bisa jadi ruang suci, bahwa gambar Tuhan yang lama bisa dilepas tanpa kehilangan Tuhan itu sendiri, dan bahwa makna, meski samar, bisa menjadi jangkar yang menahan kita agar tidak hanyut sepenuhnya. Orang yang tetap mencari dalam gelap telah lebih dekat pada terang daripada mereka yang puas dalam cahaya palsu. Socratica Mind. Mungkin kita tidak tahu harus kemana, tapi kita tetap melangkah, pelan, rapuh namun jujur. Dan di setiap langkah kecil itu, ada kemungkinan bahwa Tuhan sedang menyertai kita, bukan dengan jawaban, tapi dengan kehadiran, diam tapi nyata, jauh tapi menyentuh, tak terlihat tapi selalu ada. Dan mungkin itu cukup untuk hari ini. Terima kasih sudah berpikir bareng gue, karena hidup yang gak dipikirin cuma jalan di tempat. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.